Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4A Solve It akan membahas tentang salah satu cybercrime, yaitu phishing. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kevin Chris Aditya dari FMIPA. Saya Nabila Primadia Rahmawati dari STAY. Perkenalkan, nama saya Andi Diarahmi Arifia dari FMIPA. Saya Winnie Amelia Kalangi dari FMIPA. Oke, ya salah satu anggota lagi itu dia itu tidak dapat hadir karena berhalangan. Nah, sudah disebutkan sebelumnya, kami akan membahas tentang phishing. Sebelumnya, aku tuh pernah dapat SMS atau email gitu. Nah, katanya aku menang hadiah. Itu dia di emailnya itu ada link tertentu. Kalau misalnya mau klaim hadiah, katanya begitu. Nah, tapi menurut pembahasan kami, katanya itu merupakan salah satu bentuk phishing. Nah, ini menjadi salah satu masalah. Nah, phishing tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, jadi pertama kita bahas latar belakangnya dulu. Nah, kita jelasin dulu nih apa itu Internet of Things. Internet of Things kan adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Nah, kalau kalian mau tahu, contoh perangkat IoT itu ada di sekitar kita loh. Contohnya itu laptop, smartphone, smart gadget, smartwatch, dan lain sebagainya. Terus, latar belakangnya itu kriminalitas dalam media jaringan IoT ini atau cybercrime makin marak, canggih, dan destruktif seperti yang tadi contohnya yang dibilang sama KC. Terus yang kedua itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime adalah phishing seperti yang kita sebutkan di awal atau penipuan elektronik. Sebenarnya apa sih itu phishing? Phishing adalah penipuan yang mengatasnamakan organisasi atau orang yang terpercaya untuk mengambil data kita. Jadi dia itu nipu gitu, yang berpura-pura sebagai orang yang terpercaya. Berbeda dengan kejahatan secara tradisional, bahaya cybercrime termasuk phishing cenderung bersifat laten dan lebih sulit untuk diantisipasi karena biasanya memasuki lewat SMS atau email yang biasanya di atasnya itu kayak mengatasnamakan organisasi tertentu, misalnya dari perusahaan tertentu atau dari organisasi tertentu. Makanya banyak orang juga yang tertipu. Lalu, rumusan masalah dari proyek kami ini ialah yang pertama, bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri dari phishing. Yang kedua, bagaimana metode yang efektif untuk melindungi diri melawan phishing. Tujuan kami membahas tentang phishing ini ialah yang pertama, memberikan wawasan dan menanamkan kesadaran akan keamanan berinternet. Yang kedua, memberikan saran dan solusi melindungi diri melawan phishing. Nah, maka kami mengajukan ide berupa penggunaan infografis untuk melawan phishing. Nah, infografis itu gabungan dari kata information dan graphics. Artinya kita memadukan gambar dan informasi dalam satu media edukasi. Nah, kenapa kami menawarkan ide infografis? Karena ide ini memiliki keunggulan dibandingkan ide-ide yang sudah ada untuk melawan phishing. Salah satunya misalnya infografis itu lebih mudah untuk diingat dan dipahami karena kita tidak perlu memiliki literasi komputer yang tinggi untuk memahami gambar. Nah, yang kedua, infografis sendiri memanfaatkan indera visual. Indera visual itu menurut salah satu penelitian merupakan indera yang paling kuat, paling banyak menerima informasi dibandingkan indera-indera kita yang lainnya. Nah, yang ketiga, infografis itu bersifat to the point. Artinya dengan menggunakan gambar itu informasi lebih mudah untuk diserap. Seperti kata pepatah, satu gambar 1000 kata gitu. Nah,
supaya infografis ini lebih banyak disebarkan, kami memberikan saran berupa penyebaran infografis ini dilakukan melalui media sosial, sehingga salah satu masalah yang dijelaskan tadi di awal itu bisa teratasi, yaitu lebih banyak exposure, lebih pengetahuan masyarakat itu bisa ditingkatkan. Gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami kali ini ialah bahwa kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya masih perlu dibimbing. Oleh karena itu, informasi-informasi mengenai perlindungan data harus sangat digencarkan. Kami memberikan saran, yaitu kita perlu meningkatkan literasi digital sejak dini, terutama yang mengenai phishing, melalui berbagai sarana pendidikan, misalnya dari keluarga, dari sekolah, ataupun dari lingkungan masyarakat. Saran selanjutnya ialah menggencarkan informasi mengenai perlindungan data diri dari phishing dengan menggunakan infografis yang disebarkan melalui sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media sangat mudah dijangkau oleh orang-orang yang berkemungkinan besar untuk mengalami kejadian phishing ini. Nah, di sini kami memberikan poster mengenai phishing. Ini di Zoom. Selesai. Oke, sekian pembahasan dari kami. Mari kita cegah phishing bersama-sama dengan mewujudkan ide infografis ini. Yeay. Terima kasih. Terima kasih.